Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun Safitri, peserta KKN DR 2020 IAIN Kediri DPL 034. Di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah podcast dengan tema meningkatkan perasaan positif dalam menghadapi new normal COVID-19. Di podcast kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu Mbak Widya. Dia dari peserta KKN DR DPL 065. Silakan Mbak Widya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Ainun udah mempersilahkan saya untuk berkenalan. Langsung saja ya, perkenalkan, nama saya Widya Nurhwana dari Prodi Ekonomi Syariah, peserta KKN DR 2020 dan DPL 065. Nah, itu tadi perkenalan dari teman saya, Mbak Widya. Selanjutnya, di tema podcast kali ini yaitu meningkatkan perasaan positif dalam menghadapi new normal COVID-19. Nanti akan ada 2 pembahasan. Nah, sesi yang pertama nanti dari saya tentang manajemen stres. Bagaimana sih mengatasi stres di era new normal? Kemudian untuk sesi yang kedua nanti akan dibahas oleh Mbak Widya tentang the power of bersyukur selama pandemi COVID-19. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas tentang manajemen stres. Bagaimana sih mengatasi stres di era new normal COVID-19 ini? Kita tahu bahwa COVID-19 adalah penyakit virus corona yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Merebaknya wabah ini pun meningkatkan jumlah kasus positif terjangkit COVID-19. Akibatnya, di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami dampak krisis kesehatan dan juga ekonomi. Kehidupan semua masyarakat seolah berhenti karena adanya pembatasan seperti halnya sekolah, bekerja, pelayanan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini tidak dipungkiri dapat menyebabkan kepanikan, ketakutan, dan juga kecemasan pada masyarakat. Maka dari itu, perlu buat masyarakat untuk mengelola stres di saat pandemi dan pembatasan sosial ini berlangsung. Manajemen stres. Manajemen stres dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengendalikan, mengelola, dan juga mengatur stres. Nah, stres itu sendiri dapat diartikan sebagai reaksi tubuh baik secara psikis maupun fisik karena adanya tekanan ataupun ketegangan dari luar. Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Tanda-tanda orang yang mengalami stres itu biasanya dia itu memiliki rasa khawatir atau rasa takut yang berlebihan. Kemudian dia itu memiliki pikiran yang negatif. Terus dia itu memiliki kecemasan yang membuat seseorang itu mengalami sulit tidur. Misal kayak berlebihan mencari berita mengenai COVID-19. Jadi dia itu sedikit overthink lah mengenai berita-berita COVID-19 itu. Kemudian sakit kepala. Biasanya kadang yang stres itu juga marah-marah. Nah, untuk cara mengatasi stres itu sendiri di new normal ini yaitu yang pertama, kita itu harus selalu berpikir positif. Yang kedua, menerima keadaan. Yang ketiga, menjaga tubuh agar tetap aktif. Yang keempat, saling memberi dukungan satu sama lain. Ini bisa dalam bentuk curhat ya. Kemudian yang kelima, lakukan yang membuat dirimu itu senang atau bahagia. Nah, yang keenam, jalin komunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, perbanyak tertawa dan juga humor. Yang kedelapan, luangkan waktu untuk hobi. Ya, yang kesembilan, aktif komunikasi keagamaan. Yang kesepuluh, pergi ke alam terbuka. Bisa ke mana ya? Ke sawah maupun kemana yang kita itu merasa nyaman lah di alam yang terbuka itu.
Kemudian yang ke-11 itu meditasi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Nah, itu beberapa cara untuk mengatasi stres di era new normal. Kemudian untuk sesi selanjutnya, saya persilakan untuk Mbak Widya menyampaikan pembahasannya. Oke Mbak Ainun, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang the power of bersyukur saat new normal. Langsung saja, dalam menghadapi masa new normal ini, selain memperhatikan protokoler kesehatan, kita juga perlu nih merawat jiwa kita dengan rasa syukur agar bisa tetap merasa bahagia meskipun masa pandemik belum berakhir. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk dapat mencapai kebahagiaan atau happiness. Yang pertama, bahagia itu berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, bahagia itu saat kita bisa berbagi. Yang ketiga, bahagia itu adalah saat penuh dengan emosi positif. Maksudnya, untuk masa sekarang ini, emosi positif itu bisa diisi dengan melakukan aktivitas yang menimbulkan rasa enjoy versi dirimu sendiri, seperti menonton film kesukaan kalian secara streaming dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu bahagia saat kita mempunyai tujuan yang jelas, karena dengan tujuan yang jelas akan membuat kita lebih bersemangat gitu. Yang terakhir, kelima, yaitu bahagia itu adalah saat kita mampu bersyukur. Nah, dalam upaya mencapai kebahagiaan tersebut, hal yang paling utama kita harus lakukan adalah dengan bersyukur. Bahkan, riset juga menemukan bahwa orang yang sering bersyukur mampu berpikir optimal, lebih sehat, dan tingkat stresnya itu lebih rendah. Saya di sini akan berbagi beberapa cara untuk meningkatkan rasa syukur kita. Cara pertama yaitu kita bisa menulis rasa syukur kita dengan secara spesifik. Contohnya, kita bisa memulainya dengan membuat pohon syukur versi diri kita sendiri, di mana buah-buahan dalam pohon itu berisi hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Seperti kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, teman, dan lain sebagainya. Bahkan itu budget atau benda-benda kesayangan milik Anda bisa tulis di buah-buahan tersebut. Setelah pohon syukur tersebut selesai dibuat, Anda dapat melihat ada banyak hal yang bisa Anda perhitungkan sebagai sumber rasa syukur Anda, meskipun terkadang Anda merasa beberapa dari harapan Anda tersebut itu belum terwujud. Nah, selanjutnya yang kedua, kita bisa melakukan afirmasi setiap hari. Anda dapat memulainya dengan membuat catatan harian tentang rasa syukur Anda secara rutin dan berlatih mengucapkannya setiap hari. Misalnya, dengan mengucapkan gini, hari ini aku bersyukur nih masih diberi kesempatan untuk tertawa bersama keluargaku. Nah, di situ dengan seringnya kita mengucapkan kata-kata positif berupa rasa syukur seperti itu, maka akan terbentuk kebiasaan bersyukur dari diri kita sendiri, karena pemikiran positif di dalamnya membuat Anda dapat memandang segala situasi dari sisi positif tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengekspresikan rasa syukur tersebut, dimulai dengan orang terdekat Anda. Ucapkan rasa terima kasih Anda dalam bentuk ucapan, senyuman, kehangatan, kasih sayang, dan bantuan kepada orang terdekat, yang kemudian Anda dapat teruskan kepada orang-orang yang di sekitar Anda, termasuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda. Dengan ungkapan rasa syukur tersebut, secara tidak langsung Anda juga sedang menebarkan kebahagiaan dan emosi positif Anda kepada orang di sekitar Anda, dan kebahagiaan Anda juga akan semakin bertambah. Nah, itu 3 tips, 3 cara untuk meningkatkan rasa syukur untuk diri kita sendiri. Dari saya, tetaplah bersyukur dan bahagia, karena kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Widya atas penyampaiannya. Nah, itu pembahasan dari kami mengenai meningkatkan perasaan positif dalam menghadapi new normal COVID-19. Tadi sudah ada 2 pembahasan. Yang pertama dari saya yaitu tentang manajemen stres, bagaimana mengatasi stres di era new normal. Kemudian pembahasan yang kedua dari Mbak Widya yaitu mengenai the power of bersyukur selama pandemi COVID-19. Oke, itu tadi podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.